Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Vera Monica, NPM 19110302118. Saya dari kelas C semester 4 jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya buat dengan tujuan pemenuhan tugas individu mata kuliah analisis perilaku organisasi dengan materi manajemen konflik dan dosen pengampu Bapak Aditya Fradito MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi konflik. Konflik dapat berupa perselisihan atau disagreement, adanya ketegangan atau the presence of tension, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Setelah definisi konflik, kita beralih ke ciri-ciri konflik. Ciri-ciri terjadinya konflik adalah ada beberapa. Yang pertama, paling tidak ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok terlibat dalam suatu interaksi yang saling berlawanan. Yang kedua, saling adanya pertentangan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya tindakan yang saling berhadap-hadapan akibat pertentangan. Yang keempat, akibat ketidakseimbangan konflik di dalam organisasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Ada dua faktor di sini, yaitu yang pertama faktor manusia dan perilakunya, yang kedua adalah faktor organisasi. Jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik ada beberapa macam. Yang pertama ada konflik intrapersonal, adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Yang kedua ada konflik interpersonal, adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Yang ketiga ada konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Yang keempat ada konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam keorganisasian. Yang kelima ada konflik antar organisasi. Dianggap sebagai bentuk konflik dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Yang selanjutnya ada penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik, langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menyelesaikan konflik adalah sebagai berikut. Yang A, usahakan memperoleh semua fakta mengenai keluhan itu. B, usahakan memperoleh dari kedua belah pihak. Yang C, selesaikan problema itu secepat mungkin. Ada satu contoh menyelesaikan konflik yang bernama negosiasi. Negosiasi atau perundingan adalah proses mencapai kepuasan bersama melalui diskusi dan tawar-menawar. Seseorang berunding untuk menyelesaikan perselisihan, mengubah perjanjian atau syarat-syarat, atau menilai komoditi atau jasa, atau permasalahan yang lain. Agar perundingan berhasil, masing-masing pihak harus sungguh-sungguh menginginkan persetujuan yang dapat ditindaklanjuti dan sebagai perjanjian jangka panjang, karena tidak ada gunanya sebuah persetujuan apabila tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan. Kesimpulan dari materi manajemen konflik adalah konflik itu adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu perbedaan pendapat, persaingan, dan permusuhan. Dampak konflik dalam kehidupan masyarakat adalah meningkatkan solidaritas sesama anggota masyarakat yang mengalami konflik dengan masyarakat yang lain, dan mungkin juga membuat keretakan hubungan antar masyarakat yang bertikai. Konflik dapat berakibat negatif maupun positif tergantung pada cara mengelola konflik tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait pemaparan materi manajemen konflik mata kuliah analisis perilaku organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.